Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Dwita Orchid. Semoga video ini bisa memberi manfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Teman-teman, ini kan saya punya anggrek yang di botolan ya. Nah, ini kondisinya itu kepanasan ya, karena waktu itu saya nunggu untuk rak softpotnya itu eh, salah kirim gitu. Jadi bibitnya nggak segera buka botol dan kepanasan. Karena saya mau belajar, ya sudahlah seadanya saja, rak softpotnya seadanya dan dibuka botol dengan bibit yang seadanya saja. Nah, jadi setelah botolnya itu diletakkan sekitar 2 minggu di tempat, anggrek yang akan kita tanam, sekarang, kita mulai buka botolnya. Ini saya juga belajar dari YouTube ya. Nah, setelah itu botolnya diisi air untuk dikocok-kocok supaya nanti bibitnya ini mudah dikeluarkan dari botol. Ya ini ya, lalu dikocok-kocok si botolnya. Nah ini kawat pengaitnya yang dibengkokkan, lalu ada ember yang ini ya disiapkan tuh ada airnya, ini mungkin nggak kelihatan ya, tapi sebenarnya ada ember yang berisi air supaya nanti jatuhnya ke ember yang isi air. Nah ini akarnya diambil, lalu disiapkan rak softpotnya yang sesuai dengan softpot, kan softpotnya pakai ukuran kecil tuh saya. Nah disesuaikan raknya, ditaruh sebenarnya seperti itu. Nah ini seadanya saja. Nah ini bibitnya pun cuma beberapa nih yang hijau, yang lainnya kering semua. Ya sebenarnya sayang ya, tapi ya sudahlah bagaimana lagi, yang penting paham dan ini harus hidup biarpun sedikit. Nah kita lihat ya teman-teman nanti seperti apa nih aklimasi anggrek bibit ini bisa hidup atau tidak. Nah ini setelah dikeluarkan semua dari botol kan ini dikasih air, nah ini dicuci anggreknya. Dicuci dulu lalu diisi air lagi, bersih. Nah ini dicuci ya, lalu dibilas ke ember sebelahnya. Sebetulnya tidak perlu satu persatu, dicuci-cuci aja secara umum lalu dimasukkan, dibilas. Tapi karena ini saya pilih yang hijau, cuman sedikit teman-teman, yang lainnya mati semua tuh. Jadi ya sudah ini seadanya. Nah setelah itu saya taruh satu persatu di atas kertas seperti ini. Nah, ini sebaiknya dikerjakannya sore hari, lalu didiamkan supaya besok pagi baru kita tanam. Nah, ini mouse hitamnya direndam dulu di fungisida. Nah, setelah itu mouse hitam sudah siap direndam di fungisida, sudah aman. Nah, baru nih si bibit kita balut dengan mouse hitam. Nah, ini ya diurai-urai dulu sih mouse hitamnya supaya jangan ngegumpal-gumpal ya, supaya akarnya pergerakannya bagus. Dibalut sedikit-sedikit, yang penting mouse hitamnya tuh diurai-urai, jangan menggumpal. Lalu yang terpenting juga bagian pangkal, akar, bagian mata tunas jangan tertutup. Nah, seperti itu ya. Disesuaikan nanti dibalut sedikit-sedikit sesuai dengan ukuran nanti softpotnya. Nah, ini kan traynya tuh teman-teman. Ini traynya salah. Saya dikirim tray yang sebesar-besar ini untuk softpot yang agak ukurannya lebih besar segini. Sedangkan ini bibit kan softpotnya kan nggak seukuran ini, kecil. Jadi ya sudah saya akalin gimana caranya yang penting bisa nangkring softpotnya di sini. Gitu ya. Jadi yang penting saya udah paham gitu aja. Nah, ini seperti ini. Nah, jadinya kira-kira kan sudah dibalut, lalu kita siapkan softpotnya yang paling kecil. Nah, tinggal dimasukkan ke softpot dan ditaruh ke tray yang sesuai dengan ukuran softpot. Nah, tinggal seperti ini sih sebenarnya menurut saya, gampang sih caranya. Nah, seperti ini. Nah, tinggal dilanjut teman-teman kan, dimasukkan ke softpot semuanya sampai selesai.
Yang penting bagian mata tunas dan pangkal akar tidak tertutup moss hitam. Nah, ini pasti nanti hidup. Nah, kalau saya sih moss hitamnya tuh diurai-urai, diusahakan supaya nggak ngegumpal, karena kan karakter anggrek kan dia suka, apa namanya, akar tuh nggak kencang padat gitu ya, supaya dia nggak nantinya malah nggak jadi berjamur ya. Nanti kan gagal kalau berjamur, kalau diurai-urai dan udah direndam fungisida, pasti sudah aman. Nah, jadi ya teman-teman, waktu kita baru beli botol, botol ditaruh di tempat yang mau kita tanam, tapi jangan dijemur di bawah matahari. Jadi tempatnya yang sejuk supaya bibitnya enggak rusak. Nah, jadi seperti ini teman-teman, setelah sebulan ya, ini kan dipupuk. Nah, ini keluar mata tunas kecil. Jadi dipupuknya nggak boleh langsung. Waktu ditaruh di soft pot, anggrek ini bibitnya langsung ditaruh di tempat sejuk dan jangan disiram selama seminggu. Nah, setelah seminggu baru mulai diberi pupuk. Kalau saya pupuknya organik dosis rendah. Dipupuk seminggu 2 kali. Nah, akhirnya anggrek ini ada pertumbuhannya. Nah, menurut saya yang terpenting dari mulai beli botol, penempatan botol, buka botol, tata cara penanaman, kalau semuanya sudah benar sih menurut saya nggak susah, pasti tumbuh. Lalu ditaruh jangan kena hujan, di tempat sejuk angin-angin, lalu tambah lama tambah anget kena matahari, lalu tambah besar tambah kuat boleh ditambah cahaya matahari. Jadi, sebenarnya buka botol itu nggak sulit, gampang kalau tahapannya semua benar. Jadi menurut saya nanti ini, menurut saya tidak susah ya membuka botol, menanam bibit. Nanti saya akan praktek lagi, dengan cara yang benar gitu ya, yang soft pot-nya, tray-nya yang sesuai sama soft pot, sehingga bibitnya juga bisa lebih banyak gitu ya. Akan praktek lagi nanti berikutnya. Nggak susah teman-teman untuk membuka botol, membibitkan, menanam anggrek, bibit anggrek. Seperti ini teman-teman.